Informasi lainnya, saudara, peran LO atau pemandu menjadi daya tarik pavilion Indonesia di World Expo 2025 Osaka, Jepang. Tak hanya mengundang banyak pengunjung, LO juga menjadi inspirasi pengunjung. Suksesnya acara Expo 2025 Osaka Pavilion Indonesia tak lepas dari peran LO atau pemandu yang aktif dan kreatif menyambut pengunjung yang sebagian besar warga Jepang. Salah satu kreativitas yang mereka tunjukkan adalah dengan menyanyikan lagu Yoyakunashi Desugu Haireru, yang artinya tidak ada reservasi, langsung masuk saja. LO pun semakin dikenal sebagai Yoyakunashi Girl atau Yoyakunashi Boy. Seperti yang dilakukan Rades Saputra, pemuda asal Bali ini sudah 6 bulan membuat pengunjung terhibur sehingga tidak bosan saat mengantre masuk pavilion Indonesia. Ia pun menceritakan pengalamannya selama berinteraksi dengan warga Jepang dan negara lainnya. Seru, kayaknya tiap hari seru. Tapi yang paling membekas itu nggak cuma having fun, tapi itu berdampak bagi orang-orang di sini gitu. Contohnya kita kan aktif di sosial media, membaca komentar mereka. Ada yang kayak ibunya sudah lama karena suaminya sudah tidak ada, jadi pas melihat kita jadi senang lagi, dan banyak juga yang memang termotivasi, jadi itu yang lebih membuat saya lebih senang gitu. Kesan yang sama juga dialami Kristi Natali. Kristi bahkan menerima hadiah dari beberapa pengunjung. Kristi juga terharu karena tidak sedikit anak-anak juga memberikan apresiasi untuk pavilion Indonesia. Bikin menyentuh sih sebenarnya effortnya sih, karena untuk masuk ke Expo itu nggak gampang, perjuangan sekali, ngantrinya panjang, terus juga di internet itu kayak nonton konser Korea, jadi kayak nge-war gitu, siapa cepat dia dapat, jadi lebih sangat effortnya sih, banyak yang nulis surat tangan juga, dan anak-anak kecil itu datang bawain coklat, bawain permen, mungkin emang harganya nggak seberapa, cuman rasanya, oh ternyata kerja tuh ada maknanya ya. Kehadiran LO tak sekedar sebagai magnet, tapi inspirasi bagi pengunjung Expo 2025 Osaka. Seperti yang diceritakan warga Jepang bernama Michan yang begitu mencintai pavilion Indonesia. Tak hanya sekali atau 2 kali, Michan telah berkunjung sebanyak 108 kali. Michan tidak rela pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka ditutup. Menurutnya, staf pavilion Indonesia dikenal baik dan ramah. ありがとうございます。本当にたくさんのインドネシアの皆さんからたくさんの愛を受け取って、また今日このような席に座らせていただき、本当にありがとうございます。もうありがとうだけじゃすみませんけども、terima kasih. Keramahan ini pula yang menginspirasi warga Jepang bernama Kana agar tetap semangat di tengah keterbatasan fisiknya. Ia mengalami sakit di bagian kaki sejak Juni lalu, yang membuatnya kesulitan dan harus menggunakan alat bantu untuk berdiri. Kondisi ini membuat dirinya mengalami tekanan yang berat dan mulai mendapatkan semangat baru ketika ia melihat keramahan dan semangat LO yang mengajak pengunjung masuk ke pavilion Indonesia. Baginya, pavilion Indonesia adalah inspirasi untuk melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. インドネシア館にいる時だけ私は体の痛みが不思議と消えるんですよ。本当に不思議なことで、私は本来30分も椅子に座っていられません。で、自分の足で立っていられるのは1分が限界です。自分の足で歩けるのは10分が限界です。だから今こんなにも長時間座ってられることがもう奇跡みたいなものです。あまりの激痛でもう半年近く1日 2,3 時間しか寝ることができませんでした。それでもここに来ると痛みが忘れられるんです。不治の病を癒すだけの力がここのスタッフさんの優しさにはありました。だからこそ私は閉幕してしまうとまた体の痛みが戻ってくるんではないかっていうような恐怖と、また辛かった時間を過ごすんではないかというような不安があるのが正直な気持ちです。 Sementara itu, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi bilang, pavilion Indonesia sudah berjalan dengan baik dan memperoleh apresiasi yang positif di gelaran Expo 2025 Osaka, sehingga bisa jadi model baru yang dapat diperkenalkan ke dunia. Dan ini adalah model baru bagi kegiatan Expo kita. Expo yang tidak hanya memperkenalkan Indonesia ke dunia luar, tapi juga menjadikan Indonesia sebagai model bagi pelaksanaan Expo di seluruh dunia.
Di tengah semarak Expo 2025 Osaka, Pavilion Indonesia hadir dengan wajah penuh senyum dan kehangatan. Dengan keramahan yang menjadi ciri khas bangsa, Indonesia menyapa dunia dan memperkenalkan budaya dan persahabatan. Nur Iskandar, Ruli Novian, Osaka, Jepang.